Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Gofar. Hari ini Pak Bagus kita akan melakukan coaching. Di sini saya akan menjadi observer atau yang mengobservasi nggih Pak Bagus. Nggih Pak Gofar. Sebelum kita melakukan coaching, pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, pada kegiatan ini kita akan melakukan coaching. Jadi panjenengan akan saya amati pengamatan ini berdasarkan rubrik yang akan kita diskusikan nanti. Nggih. Apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum, seperti itu. Bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada kunci, cara merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Pak Bagus, disesuaikan prinsip coaching Nggih yaitu Pak. kemitraan atau proses kreativitas dan memaksimalkan potensi. Nggih. Gitu Pak Bagus nggih. Nggih Bapak. Nah, pertanyaan pertama, boleh saya bertanya nggih Pak Bagus? Boleh Pak. Oke. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Bagus, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Nggih Bapak. Kompetensi yang akan saya kembangkan di sini di kegiatan coaching kali ini tuh yang pertama itu presence atau kehadiran penuh Pak nggih. Kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oh, seperti itu ya. Nggih Bapak. Kira-kira nih kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti, Bapak? Nggih. Yang ingin saya kembangkan untuk diobservasi itu yang mendengarkan secara aktif itu, Pak, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada kucinya itu nanti. Nah, gitu. Yang terakhir nih Pak Bagus, nggih. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Bagus dalam proses coaching kali ini, Bapak? Nggih. Indikator yang saya inginkan untuk bisa dicapai itu, Pak, saya ingin kuci saya nantinya itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan sendiri yang dihadapi oleh kuci. Seperti itu, Bapak. Oh, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bagus atas pemaparannya, nggih. Demikian dulu ya Bapak. Silakan Bapak melakukan coaching bersama kucinya. Saya amati dari sini juga ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Saya akhiri dulu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Baik. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam, Pak Wik. Bagaimana Pak Wik kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Bagus. Bagaimana kabar Pak Bagus? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak Wik. Mohon maaf sebelumnya Pak Bagus. Saya menuju ke ruangan jenengan. Saya ingin sharing atau berbincang-bincang dengan Pak Bagus tentang masalah yang saya hadapi Pak dengan siswa. Oh, nggih, Bapak. Monggo, saya senang sekali kalau Pak Wik mau sharing dengan saya tentang permasalahannya. Monggo, Pak. Monggo silakan cerita di sini sama saya, Pak. Monggo, nggih tidak apa-apa. Terima kasih Pak Bagus. Begini Pak Bagus saya mempunyai siswa yang akhir-akhir ini Pak semangat belajarnya menurun, tidak tertib untuk datang ke sekolah. Itu Pak. Oh, begitu, Pak, nggih. Iya. Terus kemudian apa yang Bapak harapkan dari sharing kita atau pembicaraan kita hari ini, Pak? Oke. Dari pembicara kita Pak, saya berharap mendapatkan solusi yang terbaik Pak bagi saya. Bagaimana cara meningkatkan semangat belajar murid saya lagi Pak dan aktif untuk datang ke sekolah. Itu. Oh, begitu, Pak, nggih. Nggih, insya Allah nanti kita cari solusinya bersama-sama, Pak, nggih. Sekarang monggo Pak Uik ceritakan apa permasalahan yang dihadapi. Oke Pak. Saya memiliki siswa yang namanya Adit Pak. Yang akhir-akhir ini saya perhatikan jarang masuk tanpa keterangan Pak. Dan ketika masuk
dia tidak begitu antusias mengikuti pelajaran yang menyebabkan nilainya itu menurun, Pak. Prestasinya tidak menurun. Padahal dulu di kelas 5, Pak, aktif, semangat, dan selalu mendapatkan prestasi atau juara gitu, Pak, juara kelas. Oh, begitu Pak nggih. Jadi kalau sebelumnya tidak seperti itu Pak ya, pasti Iya, nanti ada penyebabnya Pak yang mengakibatkan semangat Adit menurun dan bahkan jarang masuk Pak nggih. iya, Pak. Iya, Pak, itu, Pak. Ketika saya, Pak, di kelas mengabsen siswa saya sempat bertanya pada murid yang rumahnya dekat Adit. Ternyata kedua orang tuanya itu, Pak, teman-temannya sama-sama bekerja, Pak. Yang mana ayahnya bekerja di kota, pulangnya seminggu sekali. Sedangkan ibunya di luar negeri menjadi TKW, tenaga kerja Indonesia. Wanita itu loh, Pak, ya. Dan keseharian Adit ini tinggal bersama pamannya, Pak, di rumah pamannya. Oh, begitu Pak. Mungkin ya, Adit tidak terbiasa mungkin Pak, ditinggal kedua orang tuanya bekerja. Menurut Pak Wik, apa yang dibutuhkan Adit saat ini Pak? Mungkin, Pak. Dilihat dari penyebabnya, sepertinya Adit ini kurang perhatian dan kasih sayang, Pak, dengan kedua orang tuanya, sehingga semangat belajarnya dan keaktifan untuk masuk berkurang. Hmm, nggih. Jadi setelah Pak Wik mengetahui penyebab kebutuhan Adit tadi, nggih, langkah yang Pak Wik lakukan apa Pak kira-kira? Oke, Pak. Langkah saya setelah saya mengetahui penyebabnya, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan memanggil Adit ketika jam istirahat untuk mengetahui penyebabnya. Kenapa akhir-akhir ini Adit semangat belajarnya menurun, Pak? Dan saya akan memberikan pengertian kepada Adit bahwa orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhannya Adit dan memberikan semangat supaya Adit lebih rajin lagi. Seperti itu, Pak. Oh, bagus sekali Pak Wik. Langkah pertama yang Pak Wik lakukan itu sudah tepat. Selain itu, apa lagi Pak yang Bapak lakukan nantinya? Oke, Pak. Oke. Langkah kedua saya selain tadi saya memanggil Adit dan memberikan semangat Adit, menjelaskan orang tuanya bekerja untuk Adit, untuk kebutuhan Adit dan mencapai cita-cita Adit. Langkah kedua saya, Pak, saya akan mencoba berkomunikasi dengan orang tua Adit. Karena kan orang tua Adit itu yang ayahnya, Pak, satu minggu sekali kan pulang. Nanti kalau pulang kerja saya akan menemuinya dan memantau memberikan semangat kepada Adit terus. Kemudian yang ketiga saya akan menanyakan kepada guru, terutama guru mata pelajaran, Pak, tentang perkembangan Adit di kelas, apakah ada perubahan atau tidak, begitu, Pak. Wah, langkah-langkah yang Pak Wik lakukan itu sebenarnya sudah tepat sekali Pak nggih. Sudah bagus banget. Wonten. Nah, sekarang komitmennya Pak Wik supaya masalah ini dapat terselesaikan dengan baik itu seperti apa Pak? Saya akan memberikan perhatian dan motivasi, Pak, terhadap Adit saat di sekolah. Oke, selalu mengingatkan untuk belajar ketika di rumah. Meski Pak, dan melakukan komunikasi terhadap kedua orang tua Adit maupun pamannya yang sekarang Adit itu tinggal bersama pamannya, Pak. Oh, begitu Pak Wik nggih. Nggih, komitmen Oke. dari Pak Wik ini sungguh luar biasa. Menurut Pak Wik ini, siapa saja yang dapat membantu Pak Wik dalam menjalankan atau menjaga komitmen tersebut, Pak? Oke, menurut saya untuk menjaga komitmen ini saya nanti minta bantuan kepala sekolah, Pak, selaku penanggung jawab di sekolah, rekan guru, terutama guru mapel untuk membantu masalah saya ini menyelesaikan dengan
baik. Tidak lupa saya kerjasama, komunikasi terus bersama orang tua maupun pamannya adik Pak. Yang selama ini adik tinggal bersama pamannya. Wah, benar sekali Pak Wik. Jadi kolaborasi antara Pak Wik sebagai wali kelas dengan guru mapel dan orang tua itu sangat diperlukan ya untuk eh, supaya Adit itu menjadi semangat belajarnya meningkat kembali. Begitu Pak ya. Iya Pak, jadi kita harus saling berkolaborasi, berkomunikasi secara efektif, intens, supaya tujuan tercapai Bapak. Seperti itu. Nggih. Pak Wik ini sangat luar biasa. Ternyata tanpa Pak Wik sadari, tadi telah menemukan solusinya sendiri tadi Pak nggih. Bagaimana perasaan Pak Wik Oke. tadi setelah menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri tadi dengan berkolaborasi tadi Pak? Jadi, alhamdulillah Pak Bagus, sekarang saya sudah mulai lega, karena sudah menceritakan permasalahan saya curahkan semua kepada Bapak. Saya beberapa solusi harus saya lakukan masalah ini, semoga nanti terselesaikan Bapak. Nggih. Nggih Bapak. Alhamdulillah Pak Wik ya. Saya rasa cukup untuk pembahasan atau sharing kita hari ini Pak ya. Apakah ada hal yang lain ingin Pak Wik bicarakan Pak? Tidak Bapak, saya merasa terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu Bapak hari ini. Ya, terima kasih Pak, saya lega sekali. Nggih, tidak apa-apa Bapak. Saya juga sangat senang sekali dengan sharing-sharing Bapak seperti ini. Nggih. Baik Bapak, saya rasa cukup nggih. Saya akhiri. Pak Wik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Gofar. Alhamdulillah Pak Bagus, tadi saya sudah mengikuti coachingnya Pak Bagus bersama coachingnya ya. Kira-kira Pak Bagus sudah berjalan lancar apa belum Pak Bagus? Menurut saya tadi Pak Gofar, alhamdulillah proses kucingnya tadi berjalan dengan lancar Pak Gofar. Oh gitu ya, sudah berhasil melakukan coaching dengan coachingnya sangat baik atau belum Pak Bagus kira-kira? Menurut saya tadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak Gofar dan berhasil. Karena tadi saya lihat kucing saya itu menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Pak. Oh ya, Pak Bagus, setelah kegiatan tadi ya, boleh Pak saya sebagai observer atau yang mengobservasi Pak Bagus untuk mengajukan pertanyaan Pak Bagus, boleh ya? Boleh Pak Gofar. Apa saja sih yang sudah dilakukan Bapak pada saat coaching tadi? Nggih. Yang saya lakukan pada saat kuci tadi, saya menerapkan alur tirta, Pak. Jadi tadi mengalir begitu saja, Pak. Dan juga saya menerapkan prinsip koci yaitu kemitraan, terus proses yang kreatif memandu kuci dan memaksimalkan potensi yang ada pada kuci tersebut. Seperti itu, Pak Gofar. Betul sekali Pak Bagus. Memang coaching yang dilakukan Pak Bagus tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Saat proses coaching juga sudah fokus dengan kuncinya. Pak Bagus juga sudah present hadir penuh dengan dalam proses tersebut. Sudah mengajukan pertanyaan berbobot pada saat proses coaching. Lalu observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan lagi Pak Bagus, boleh nggih? Boleh, Pak Satu saja Gofar. ini mungkin ya. Nggih, boleh. Kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Bagus dalam kegiatan coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk pertanyaan yang berbobot, Pak. Nggih, pertanyaan yang berbobot kemudian mendengarkan secara aktif. Seperti itu, Pak. Oh, pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ya, itu memang perlu dilatih Pak Bagus. Tapi secara keseluruhan Pak Bagus tadi sudah sangat luar biasa, ya. Sudah sangat luar biasa. Terus semangat nih Pak Bagus untuk belajar nggih. Nggih, Pak Saya Gofar. akan menjadi pengawas, ya. Amin. Amin ya Robbal Alamin. alamin. Seperti itu Pak Bagus ya. Nggih, Terima kasih terima Pak kasih Pak Bagus Gofar. Nggih. atas waktunya, atas ketersediaan jenengan karena
sudah mau saya observasi. Gitu nggih Pak Bagus. Nggih, sama-sama Sekian Pak Gofar. dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.